Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Putri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan. Yang sakit segera sembuh, yang dalam kesusahan segera diberikan solusi dan kebahagiaan ya teman-teman. Amin. Ada salah satu tamu saya ini, saya nulungnya ini sebenarnya sudah telat teman-teman. Jadi kasihan banget, anaknya masih kecil, masih umur 15 tahunan. Jadi mohon maaf, perutnya tuh sampai membesar. Ini kenapa saya cerita, saya udah izin sama keluarganya juga, saya sudah izin untuk saya ceritakan. Jadi si anak ini bapaknya ini kan tadinya berdagang, bapak ibunya ini berdagang terus di daerah Matraman, Jakarta juga, daerah Matraman. Cuman dagangannya ini makin lama makin sepi. Akhirnya ada orang menyarankan agar bapak sama ibunya ini pergi nyari penglarisan teman-teman. Penglarisan, ibunya tuh berkata begini, Pak, kok dagangnya seperti ini terus, ayo Pak kita nyari penglarisan biar laris Pak, usahanya biar laris, biar kayak dulu. Jadi bapak sama ibunya ini sudah pergi ke orang pinter itu, udah kemana-mana tuh jelajahi. Jadi setiap dagangnya sepi pergi ke, kalau dagangnya sepi pasti nyari penglarisan. Kalau pokoknya kemana pun udah dijelajahin. Pada akhirnya si bapak ini pergilah ke di daerah Kuningan, katanya di daerah Kuningan ketemu sama satu orang pinter. Terus di sana itu disuruh menyembelih kambing teman-teman, disuruh menyembelih kambing dan jeruannya ini harus dimakan mentah-mentah. Ya maksudnya nggak semua jeruannya banyak itu dimakan, nggak, hanya beberapa yang dimakan. Nah celakanya tuh gini teman-teman, celakanya si orang pinter ini tadi ngasih taunya belakangan, setelah kambing disembelih terus jeruannya udah dimakan, baru dikasih tahu bahwasanya ini penglarisan akan laris banget, tapi minta tumbalnya nyawa, seperti itu. Dan nyawa pun harus salah satu dari anakmu. Kaget lah ya, otomatis kaget lah orang tuanya ini, kaget. Terus ibunya ini berkata, kok harus anak saya toh Pak, begitu, harus anak saya. Iya, wong udah terlanjur, kamu kan mau laris kan, mau usahamu bangkit lagi dong. Iya, tapi tidak harus anak saya Pak. Ya tidak bisa, ini udah perjanjian. Ya dengan berat hati lah bapak sama ibu tadi ini pulang teman-teman. Bapak sama ibu tadi ini pulang ke rumah dan jeruannya ini dimasak, yang sisanya dimakan tadi dimasak. Tapi si ibu ini kan berhubung tidak tega ya kan, menyuruh anak-anaknya ini untuk tidak memakan jeruan itu tadi, jeruannya itu tidak dimakan. Dan dari sana itu dibawain centong nasi, emang usahanya itu di warung makan ya, centong nasi. Seminggu 2 minggu memang rame banget teman-teman, rame banget, usahanya tuh rame. Terus
sampai sebulan masih rame, masih itu akhirnya sampai kebeli motor, bisa ngelunasin bank itu selama setahun. Itu semuanya udah lunas, rumah sampingnya juga udah kebeli kayak gitu. Jadi luar biasa lah emang kenaikan. Nah, terus tanpa disadari si ibu ini masih khawatir karena ibu ini punya anak 2, 1 laki-laki 1 perempuan. Hingga suatu malam si ibu ini didatangi oleh seseorang mendatangi ibu ini, bilang gini, kamu jangan lupa pada janjimu, katanya gitu. Saya pernah janji apa? Loh, kamu janji mau menyerahkan anakmu, mana ini saja saya ambil. Terus si ibu ini kaget dong ya sama perjanjiannya dengan orang pintar yang ada di daerah Kuningan tadi. Nah, datanglah ibu ini. Keesokan harinya dia bilang sama suaminya, datanglah mendatangi si bapak ini. Di bapak yang di Kuningan ini maksudnya untuk membatalkan apapun akan diberikan. Ternyata 2 tahun setelah ibu ini datang, si bapak ini tadi udah meninggal, teman-teman. Udah meninggal. Nah, udah meninggal. Sudah bapaknya ini sudah ngeyem-ngeyem, kalau orang Jawa itu menenangkan istrinya bahwasanya udahlah, kalau memang diambil ya anak kita pasti diambil dari dulu, nggak mungkin sekarang lah ya, kata gitu. Udah pasti dari dulu sudah diambil, ternyata anak kita tidak terjadi apa-apa. Nah, pada akhirnya setelah itu berjalan lagi nih. Nah, di hari ke-8 ini si anak perempuannya ini muntah-muntah, teman-teman. Muntah-muntah dengan tiba-tiba perutnya ini membesar sampai terus katanya udah dibawa ke rumah sakit kemana-mana, di rongsen di apa itu, sudah di rumah sakit itu selama 2 bulan tuh nggak ada perubahan, padahal sudah dioperasi pun juga nggak ada perubahan. Kalau di kedokteran katanya tumor, tapi setelah dioperasi tidak ada perubahan. Akhirnya bapaknya ini bingung, teman-teman. Ibunya ini udah kayak orang, istilahnya itu sudah sedekah ke masjid, sudah pokoknya melakukan apapun agar anaknya ini sehat dia lakukan. Udah ke orang pintar kemanapun. Nah, pada akhirnya ketemulah nih ibu ini dengan saya. Ketemu, dia diantar oleh orang ke tempat saya di sini kan, Jakarta ini. Ini kejadian belum lama. Diantarlah ke tempat saya, teman-teman. Diantar ke tempat saya. Nah, anaknya ini sudah dibawa tapi dia udah tidak bisa turun dari mobil, perutnya udah membesar, udah sini mama udah diselang pakai selang itu. Terus saya bilang gini, Masya Allah Bu, ini anaknya kok bisa sampai gini, saya bilang. Ini ibu itu kok tega banget, karena saya memang lihat. Jadi si anak itu cekek gini loh, teman-teman. Jadi udah cekek kayak gini posisinya dia itu. Nah, pada akhirnya si ibu ini bilang, Mbak tolongin anak saya, Mbak tolongin anak saya. Saya bilang, Bu, bukannya saya nggak mau nolong, tapi anak ibu ini sudah terikat. Saya bilang sudah terikat, jadi apapun yang terjadi ya ikhlas ke lah ibu, ikhlas ke. Emang ini sudah menjadi keinginannya sampean sama bapak, ya ikhlas ke. Doakan saja semoga mbaknya ini
tenang gitu. Pada akhirnya saya suruh bawa pulang. Saya bilang cuma begini, Bu, nanti sampai di rumah tolong si mbaknya ini cari ke daun bungle atau daun pokoknya bungle atau akarnya bungle boleh. Kalau enggak apa namanya, kalau tempat saya itu yang kayak daun pandan itu namanya apa ya, daun apa ya, bukan suci ya teman-teman, saya lupa. Pokoknya cari itu, tumbuk sampai halus, diborehke ke tubuh mbaknya ini dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Wallahu alam, nanti saya nggak mendahului kersane Gusti Allah, Bu. Kalau memang ini mbaknya bisa sembuh, 2 hari bisa sembuh. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf, keluarga harus ikhlas dan semua harus bertobat, berdoa untuk Mbak E ini, saya bilang gitu. Terus pada akhirnya dibawalah dia pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah, jadi dari tempat saya itu malam, pagi, nah di jam 4 pagi besoknya ini mbaknya ini meninggal teman-teman, meninggal. Ibunya itu telepon sama saya, Mbak, anak saya sudah meninggal. Terus saya kaget, memang dia tuh udah nggak bisa diselamatin teman-teman, nggak bisa diselamatkan. Karena apa? Karena ini udah kayak dicekek gitu, saya tuh ngeliatnya udah kayak dicekek, jadi udah saya nggak bisa nyelamatin. Nah pada akhirnya si ibu ini bilang, apa Mbak, saya harus nyembelih apa. Saya bilang, nggak usah panik Bu, nggak usah, yang penting semayamkan anaknya dengan baik. Terus ibu kubur centong yang dari penglarisan itu, centong sudah ibu nggak usah usaha makanan, kalau mau pulang kampung, rumah itu dijual, saya bilang begitu. Nah pada akhirnya teman-teman, 3 minggu setelah mbaknya ini meninggal, si ibu ini bilang bosnya sudah berada di kampung. Dan saya cerita ini pun izin dulu ya, izin Bu, saya mau cerita soal adiknya itu begini agar orang itu lebih waspada. Saya bilang, oh iya Mbak, tapi jangan disebutin nama ya. Iya, enggak Bu, saya enggak. Jadi begini teman-teman, bagi siapapun yang berusaha dia mencari penglarisan, itu jangan berbangga dulu. Karena apa? Karena dengan Anda mencari penglarisan, itu berarti itu rezeki anak cucumu itu yang kamu ambil, bukan rezekimu teman-teman. Itu rezeki dari anak cucumu itu kamu ambil, makanya ntar anak cucumu itu akan susah hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mencari penglarisan dengan penglarisan model apapun, itu kamu itu nggak bakalan lama. Pasti kamu itu ini ada mampetnya, berhentinya kamu akan mencari dukun yang lebih pintar lagi, mencari ustadz yang lebih pintar lagi. Nggak usah seperti itu. Karena apa? Orang berjualan itu syaratnya itu cuma satu teman-teman, air yang buat cuci beras setiap kali masak itu jangan dibuang, disimpan. Terus jangan dibuang, disimpan, terus nanti digebyurke di tempat usahanya itu yang pertama. Yang kedua, sholawatin nariyah sebanyak-banyaknya. Kalau muslim ya, kalau non muslim bisa dibaca-bacakan yang ada di kitab kalian. Intinya mohon sama Tuhan, karena penglarisan itu nggak bakalan awet gitu loh. Yang ketiga, kalau ada orang entah ibu, saudara ataupun yang ingin meninggal, maksudnya udah sepuh, udah tua, tapi tidak segera, kalau orang Jawa meninggalnya susah, cari daun bengle atau
benglenya itu tumbuk pakai, pokoknya tumbuk, nggak usah sampai halus, nggak usah, tumbuk campur dengan air got pakai sendok 3 sendok atau 7 sendok, campur itu dengan benglenya itu, boleh dikasih air, dipurein dari ubun-ubun ke ujung kaki dibacakan 30 hu, ditutup dengan doa sapu jagat. Nah, setelah itu insya Allah kalau Allah mengizinkan itu, kalau sembuh itu tidak lebih dari 3 hari, kalau meninggal ya tidak lebih dari 3 hari pasti meninggal, seperti itu. Jadi ini bukan kita mendoakan seseorang untuk cepat mati, tidak, tapi mendoakan agar mempercepat dan tidak merepotkan yang hidup, gitu loh teman-teman. Begitu ya untuk cerita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya sebagai pembelajaran bahwasanya apa yang dinamakan penglarisan itu tidaklah bagus. Jadi cari rezeki sewajarnya, cari rezeki seperti air mengalir saja, karena Allah lebih tahu mana yang kita butuhkan. Jadi seperti itu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan semoga ada manfaatnya lah. Kalau saling sharing, komen-komen, monggo saya tunggu. Semoga kalian selalu sehat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.